Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH.M. Hum, MPA, selaku dosen Hukum Kapitasi Elekta Pidana kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua materi Hukum Kapitasi Elekta Pidana yang menjadi ujian tengah semester mata kuliah ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Giovanni Sindowijaya dengan NIM 205220139. Topik pertama yang saya ambil yakni gratifikasi. Jadi, apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi, gratifikasi ini lebih menjadi kayak pemberian yang meliputi tadi elemen-elemen itu, dan gratifikasi ini dapat diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yaitu langsung. Selanjutnya, ada unsur-unsur gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Yang kedua, berhubungan dengan jabatan tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi. Yang ketiga, penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Yang keempat, penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Yang kelima, penerimaan yang memiliki konflik kepentingan. Dan yang terakhir, gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jadi, dapat disimpulkan dari 6 unsur gratifikasi ini bahwa gratifikasi itu muncul dan diperoleh karena ada pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima, lalu adanya konflik kepentingan, dan juga penerima gratifikasi ini sudah melanggar kewajibannya dan juga melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya ada dasar hukum gratifikasi. Ini tercantum ada dua pasal. Yang pertama, pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang kedua, pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 yaitu pasal atas tadi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Jadi, jika seseorang penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, jika ia tidak melaporkan, maka ia akan dijerat gratifikasi. Namun, sesuai dengan pasal 12C ayat 1 ini, jika ia melaporkannya kepada KPK, maka ia tidak akan dijerat gratifikasi itu sendiri. Selanjutnya ada sanksi gratifikasi. Jadi apa sih jika kita melakukan gratifikasi, sanksi apa yang kita dapatkan? Jadi tercantum dalam pasal 12B ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 99 Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya ada bentuk gratifikasi. Jadi bentuk gratifikasi ini terdiri dari dua, yaitu gratifikasi wajib lapor dan tidak wajib lapor. Yang gratifikasi wajib lapor ini terdiri dari segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Jadi itu jika ada segala sesuatu yang berkaitan dengan dua elemen tersebut, maka gratifikasi itu wajib dilaporkan kepada KPK. Yang kedua, gratifikasi tidak wajib lapor.
Jadi, yang pertama gratifikasi yang diterima itu oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Yang kedua, gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mengalami benturan kepentingan. Jadi itu ada dua, wajib lapor dan tidak wajib lapor, yang mana gratifikasi wajib lapor ini ada prosesnya. Selanjutnya ada tata cara pelaporan gratifikasi. Ini proses-prosesnya pelaporan yang tadi. Yang pertama ada penyerahan laporan gratifikasi secara langsung maupun online lewat email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Jadi, kalau penyerahan laporan itu yang langsung itu dapat ditujukan langsung ke Satgas Gratifikasi. Sedangkan kalau email ya lewat email yang tadi. Yang kedua, eh, ada laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima yang disertai dengan dokumen pendukung penerimaan gratifikasi. Jadi laporan ini harus dilaporkan paling lambat 30 hari setelah penerima gratifikasi ini mendapatkan gratifikasi. Lalu laporan ini harus didukung oleh dokumen-dokumen. Dan yang ketiga ini ada pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap. Lalu yang keempat, pelapor gratifikasi wajib menindaklanjuti surat keterangan pemilikan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak ditetapkan. Yang kelima, KPK dapat meminta pelapor gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar nilai yang tercantum pada surat keputusan pimpinan KPK. Jadi di sini KPK itu berhak untuk meminta pelapor gratifikasi itu menyerahkan uang atas barang gratifikasi. Nah, yang terakhir ada pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK terkait pelaporan gratifikasi yang disampaikan. Jadi itu merupakan tata cara pelaporan gratifikasi. Selanjutnya, apakah pemberi gratifikasi diberi sanksi? Kalau dilihat dari UU Tipikor Pasal 5 ayat 1, jika mereka memenuhi unsur dari pasal ini, mereka dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Walaupun begitu, tidak. Selanjutnya ada topik kedua yaitu peradilan HAM internasional. Saya ingin membahas Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Jadi apa sih yang dimaksud oleh Mahkamah Pidana Internasional ini? Jadi pengertiannya itu Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional. Jadi, Mahkamah Pidana Internasional ini bersifat mendunia ya, karena mereka dapat eh, melaksanakan tugasnya di negara-negara yang tidak ingin eh, melakukan peradilan terhadap pelaku kejahatan. Selanjutnya, apa sih tujuan pendirian Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court? Yang pertama ada mewujudkan keadilan global, menghapuskan imunitas, membantu menghentikan konflik, menyempurnakan pengadilan internasional sebelumnya, mengambil alih kewenangan pengadilan nasional, mencegah terjadi kejahatan di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan tujuan-tujuan dari Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya ada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jadi dari pengertiannya dulu ya. Jadi menurut Bowet ini yurisdiksi itu adalah the capacity of a state under international law to prescribe or to enforce a rule of law. Jadi arti dalam konteks luas, yurisdiksi adalah kewenangan untuk membuat hukum atau to prescribe law dan kewenangan untuk memaksakan berlakunya hukum atau to enforce a rule of law. Selanjutnya, yaitu yurisdiksinya itu apa aja?
Mahkamah Pidana Internasional ini memiliki beberapa yurisdiksi, yaitu pertama, personal, kedua material, tiga teritorial, dan keempat temporal. Jadi ada 4 yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional. Jadi yang pertama itu yurisdiksi personal atau rationae personae. Jadi berdasarkan pada pasal 25 ayat 1 Statuta Roma, International Criminal Court hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atau natural person, dan ICC hanya boleh mengadili individu di atas usia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 26 Statuta Roma. Jadi kalau ada uh, kasus yang mana seseorang itu belum mencapai 18 tahun, maka orang tersebut akan dikembalikan kepada negara untuk diterapkan hukum nasional negara itu sendiri. Selanjutnya ada yurisdiksi material yang kedua, yang atau rationae materai, yang mana International Criminal Court ini memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma, yaitu pertama, the crime of genocide atau genosida, itu ada di pasal 6 Statuta Roma. Yang kedua, crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan, itu ada tercantum pada pasal 7 Statuta Roma. Yang ketiga ada war crimes atau kejahatan perang, itu ada di pasal 8 Statuta Roma. Yang keempat ada crimes of aggression atau agresi. Ini khusus mengenai kejahatan agresi, itu belum diatur dalam Statuta Roma, dan mahkamah akan melaksanakan yurisdiksi setelah suatu ketentuan diadopsi sesuai dengan pasal 121 dan 123 Statuta Roma. Selanjutnya ada yurisdiksi teritorial. Jadi secara umum ini Statuta Roma itu pernah menegaskan bahwa International Criminal Court dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak Statuta Roma. Namun, International Criminal Court juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak selama adanya perjanjian khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ICC ini sebenarnya hanya menjalankan negara yang di pihak dia. Namun, yaitu Statuta Roma, namun kalau ada negara bukan pihak yang di luar dari pihak Statuta Roma ini, boleh aja, namun ada dibuat perjanjian khusus antar negara. Selanjutnya, yurisdiksi teritorial ICC ini terbatas pada negara-negara anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma dan hanya mencakup kasus-kasus yang melibatkan kejahatan internasional berat. Jadi ya, yurisdiksi dari Territorial International Criminal Court ini terbatas ya, karena mereka hanya fokus kepada kejahatan internasional yang berat. Lalu dalam kasus di luar yurisdiksi ICC ini, upaya penuntutan biasanya menjadi tanggung jawab pengadilan nasional atau ya dari negara itu sendiri. Selanjutnya ada yurisdiksi temporal atau rationae temporis. Jadi yurisdiksi temporal Mahkamah Pidana Nasional atau ICC ini mengacu pada batas waktu atau periode waktu tertentu yang diatur dalam Statuta Roma, yaitu perjanjian yang dengan ICC selama mana ICC dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang termasuk dalam wewenangnya. Ini juga tercantum pada pasal 11 ayat 1 yang mana International Criminal Court memiliki yurisdiksi hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma dinyatakan berlaku, yaitu pada 1 Juli 2002. Mungkin segitu saja pembahasan saya mengenai gratifikasi dan juga Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang merupakan materi kuliah dari Hukum Kapita Selecta Pidana itu sendiri. Sekian dari saya, jika saya ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.